Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dosen yang telah memberikan saya dan teman saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Hubungan Antara Politik, Kekuasaan, dan Kepemimpinan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri selaku moderator dan penyaji Nur Rahmayani, dan juga teman saya Riris Ernawati selaku penyaji. Baiklah, langsung saja. Pada slide pertama, tentang pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani atau politeia, yang berarti kiat memimpin kota atau polis. Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Selanjutnya ada konsep politik, di mana yang pertama itu politik dalam kepentingan umum, di mana keadaan dan jalan, cara, serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Politik dalam pengertian ini adalah tempat keseluruhan individu atau kelompok bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri. Selanjutnya ada politik dalam arti kebijaksanaan. Adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan, dan keadaan yang kita kehendaki. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Baiklah, selanjutnya perilaku politik. Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya atas insan yang termasuk dalam golongan politik. Perilaku politik terdiri dari dua, yaitu perilaku politik sah, di mana perilaku politik sah menurut Robinson adalah mengacu pada politik sehari-hari yang normal sesuai dengan peraturan, seperti membentuk koalisi. Lalu perilaku politik tidak sah merupakan perilaku politik ekstrim yang melanggar peraturan yang berlaku, misalnya melakukan sabotase. Selanjutnya, pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan baik dari segi bermasyarakat maupun dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah suatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan bagi beliau ada di mana-mana, karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Baik, selanjutnya ada sumber kekuasaan. Menurut Robinson, sumber kekuasaan dibagi atas dua tipe. Yang pertama, sumber kekuasaan formal, dan yang kedua, sumber kekuasaan personal. Sumber kekuasaan formal terdiri dari kekuasaan paksaan, di mana kekuasaan paksaan ini didasarkan oleh rasa takut. Yang kedua, kekuasaan imbalan, di mana adanya pemberian imbalan yang bermanfaat bagi si penguasa. Yang ketiga, kekuasaan hukum, di mana lebih luas daripada kekuasaan paksaan dan imbalan karena dapat mengendalikan sumber daya organisasi. Yang keempat, kekuasaan informasi, berasal dari akses dan pengendalian atas informasi. Lalu, sumber kekuasaan personal
terdiri dari satu, kekuasaan pakar, didasarkan pada keahlian dan keterampilan yang istimewa dan pengetahuan. Yang kedua, kekuasaan rujukan, didasarkan pada identifikasi orang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan oleh orang lain. Yang ketiga, kekuasaan karismatik, merupakan perluasan dari kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Saudari Riris Ernawati. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Nur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan bagaimana selanjutnya materi yang saya akan jelaskan, yaitu tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum adalah kemampuan seseorang ataupun pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, di mana kita tahu bahwa pemimpin itu selalu mengkehendaki dan mampu mengatur para pengikut-pengikutnya bagaimana mereka akan bertingkah laku seperti yang ia inginkan. Dan menurut para ahli, di sini kami ambil menurut Dabrin pada tahun 2005. Ia mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Cara mempengaruhi orang dengan petunjuk ataupun perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak ataupun merespon dan menimbulkan perubahan positif. Dan di sini ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu pertama, kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin yang fokus terhadap perintah saja. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis, di mana seorang pemimpin lebih mengutamakan musyawarah serta hasil mufakat mereka bersama. Itu gaya kepemimpinan Fire itu adalah gaya kepemimpinan yang permisif, di mana seorang pemimpin itu mengandalkan tujuannya itu ke kelompoknya sendiri. Dia lebih tidak peduli, bisa dibilang seperti itu. Baiklah, masuk ke dalam topik hubungan antara politik dan kekuasaan. Ramlan Subakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep, yaitu yang berkaitan dengan kekerasan seperti influencer, persuasif, force atau kekuatan, kekerasan dan sebagainya. Di sini kita tahu dan kita paham bahwa hubungan antara politik dan kekuasaan itu merupakan salah satu kejadian dan peristiwa yang sangat tidak bisa dipisahkan, di mana seseorang yang memiliki kekuasaan pasti akan memiliki sifat politik untuk mencapai kekuasaan tersebut ataupun mencapai keuntungan di balik kekuasaan tersebut. Jadi seseorang yang menjabat ataupun memiliki peranan penting dalam suatu organisasi ataupun apapun itu pasti akan memiliki politik, maupun itu politik baik ataupun politik buruk. Itu tergantung terhadap individunya sendiri. Sekarang masuk ke dalam hubungan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Hubungan kekuasaan dan kepemimpinan dapat diibaratkan seperti gula dengan manisnya tak terpisahkan, atau bisa diibaratkan juga dengan gula dan semut, di mana ada gula di situ ada semut. Di sini seperti contoh, misalnya kita tahu misalnya ada seseorang yang memiliki kekuasaan di dalam suatu organisasi. Di samping dia memiliki kekuasaan, pasti dia memiliki kepemimpinan, dan sebaliknya. Seseorang yang memimpin itu pasti
sudah memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengayomi, memberikan saran, memasukkan supaya apapun yang mereka lakukan mencapai ke tujuan bersama seperti itu. Dan di sini ada 4 sumber kekuasaan dalam diri seorang pemimpin yang berasal, yaitu pertama, mempunyai kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain. Kedua, mempunyai sikap dan sifat yang unggul. Ketiga, memiliki pengetahuan yang luas serta informasi dan pengalaman yang lebih banyak. Keempat, memiliki kepandaian untuk bergaul dan berkomunikasi kepada siapapun. 4 sikap ini dimiliki para pemimpin yang otomatis berkuasa dalam suatu organisasi manapun itu. Baiklah, masuk dalam topik hubungan antara politik, kekuasaan, dan kepemimpinan. Dalam PPT kami sudah terlihat jelas cara penjabarannya bagaimana, tetapi saya ambil intinya saja, di mana politik itu berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Seperti contoh, salah satu pemimpin di dalam sebuah organisasi, dia pasti memiliki kekuasaan untuk memajukan ataupun mengedepankan organisasi tersebut. Dan di situ dia sudah mengeluarkan ataupun membuat gaya kepemimpinannya itu seperti apa. Dan terbitlah sebuah politik. Ya, itu tergantung kepada pemimpinnya. Politik itu bisa politik yang bisa ditampung oleh anggota organisasi, ataupun itu sangat pro dan memiliki kontra dalam organisasi tersebut. Itu tergantung kepada para pemimpinnya. Jadi dari contoh tersebut kita tahu bahwa kepemimpinan itu ataupun politik serta kekuasaan itu memiliki suatu ikatan yang sangat erat, maupun dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara, semuanya pasti memiliki keterkaitan yang sangat erat seperti itu. Dan di sini kami mengambil kesimpulan dari materi kami, yaitu hubungan antara politik, kekuasaan, dan kepemimpinan. Pada hakikatnya, kekuasaan merupakan kapasitas dan dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkan. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Jadi kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dua politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal pada hakikatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatas kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Kami sudah membuat kesimpulan ini, dan ini memang benar-benar cocok, dan ini sudah merangkup semuanya materi kami. Sekian dari presentasi kami. Jika ada materi ataupun hal yang kurang bagus, kami mohon maaf dan kami persilakan untuk memberikan saran, masukan supaya hasil dari kelompok kami ini lebih maksimal dan membantu informasi untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu dosen juga, kepada teman-teman juga semuanya. Selamat